beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka, dan jangan sekali-kali kamu kembali ke daerahmu, karena daerahmu itu adalah daerah yang buruk lingkungannya. Jadi ini menjadi bagian juga dari pelajaran bagi kita, bahwa kalau kita ada di satu daerah yang buruk, di satu daerah yang tidak kondusif ya untuk keimanan kita, untuk ibadah kita, sebaiknya kita keluar memang dari daerah itu. Ya, daerah yang katakanlah banyak orang bermaksiat di sana, ya tidak ada orang yang sholat, katakanlah misalnya. Ya kalau memang kita kuat untuk mendakwahi mereka, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau tidak ada kemampuan untuk itu, memang lebih baik keluar kita. Ya, jadi dia katakan, atau Rahib ini berkata, jangan sekali-kali kamu kembali ke daerahmu, karena daerahmu itu adalah daerah yang buruk lingkungannya. Lalu kemudian berangkatlah laki-laki itu, namun di tengah perjalanan laki-laki itu kemudian meninggal dunia. Ya, karena kita tahu bahwa dalam masa-masa itu tentu perjalanan yang jauh sangat berat. Ya. Wajibnya bertaubat dan keutamaannya. Jadi pada dasarnya kita orang-orang beriman semuanya, Pak, ya semuanya ini diwajibkan untuk bertaubat. Ya, karena tidak ada satupun dari kita ini ya yang lepas dari kesalahan. Tidak ada satupun dari kita ini yang tidak berbuat dosa. Ya, tidak ada dari satu kita ini pun yang tidak melakukan kemaksiatan. Ya, Nabi saja yang jelas bahwa Allah sudah jamin akan masuk surga. Nabi yang tidak pernah berbuat kesalahan sekecil apapun. Dengan kata lain bahwa Nabi punya sifat ma'sum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk kesalahan sekecil apapun. Ya, beliau masih bertaubat. Beliau masih beristighfar sehari bisa ratusan kali. Jadi ada banyak ayat-ayat dalam Quran yang mewajibkan ya setiap orang-orang beriman untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya dalam surat An-Nur ayat 31 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ini bagian akhir dari ayat ini, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semua ya jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, ya la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung, agar kamu mendapatkan kebahagiaan, agar kamu mendapatkan kemenangan nanti di akhirat nanti. Atau di dalam ayat lain yang cukup populer ya, dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, taubatan nasuha. Ya, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Nah, kalau hadis ya Rasulullah SAW beliau perintahkan umatnya untuk bertobat, diantaranya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Aghar bin Yasar Al-Muzni ya radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa anni atubu fil yaum mi'ah marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, ya, wastaghfiruhu, dan mohon ampunlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi ahmarah. Aku sesungguhnya aku ini bertaubat 100 kali, ya mi'ah marah. Fil yaum, dalam satu hari. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Atau hadis yang lain, ketika Anas sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ya sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya di antara kalian, ya, melebihi ya kegembiraan seseorang di antara kalian yang tiba-tiba menemukan kembali hewan tunggangannya yang sebelumnya hilang di padang yang luas. Ya, jadi kalau orang kehilangan ya, pada masa itu ya Pak, kalau dia kehilangan salah satu hewan tunggangannya, misalnya kuda andalannya. Kalau zaman sekarang mungkin mobil kesayangan gitu ya, mobil-mobil mewah. Lalu kemudian ditemukan kembali, itu kan orang pasti senangnya luar biasa.
Nah, di sini digambarkan oleh baginda Nabi dalam satu hadis sahih ya, muttafaqun alaih, ya, yang disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Allah itu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum. Ya, Allah itu gembira kalau di antara hambanya ada yang bertaubat, dan kegembiraannya itu melebihi seseorang yang menemukan kembali hewan tunggangannya, gitu. Ya, atau dalam hadis panjang yang ini hadis sebenarnya cukup populer dan sering disampaikan, Pak. Jadi hadisnya cukup panjang, diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, disahihkan oleh dua imam hadis, ya, disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dengan kata lain bahwa hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Ya, saya baca ininya aja, terjemahannya ya. Jadi Nabi pernah bercerita kepada para sahabat, ya, beliau katakan pada masa orang-orang sebelum kalian, jadi sebelum masa-masa kenabian baginda Nabi, ya, pernah ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Lalu laki-laki tersebut mencari-cari seseorang yang paling alim di muka bumi ini, kan dia ingin bertaubat, dia ingin Allah ampuni dosa-dosanya. Lalu kemudian dia ditunjukkan oleh seseorang kepada seorang rohib, ya, ahli ibadah dari Bani Israel. Ya, jadi ini karena ini kisah sebelum masa kenabian baginda Nabi. Seorang rohib, ya, dan kemudian laki-laki itu pun mendatangi rohib itu, lalu ia bertanya kepada sang rohib bahwa ia telah membunuh 99 orang. Maka apakah tobatnya akan diterima? Ya, kemudian sang rohib menjawab tidak. Ya, jadi sang rohib berpendapat orang yang sudah membunuh 99 orang tidak akan diterima taubatnya. Lalu laki-laki itu pun kemudian marah dan membunuh sang rohib, sehingga kemudian orang yang dibunuh genap menjadi 100 orang. Ya, kemudian laki-laki tersebut terus mencari orang-orang alim yang lain, ya. Kemudian ditunjukkan oleh seseorang, seorang rohib kembali, lalu ia bertanya kepada sang rohib bahwa ia telah membunuh 100 orang. Ya, maka dia bertanya apakah taubatnya akan diterima. Lalu kemudian rahib itu, ya, atau orang alim itu menjawab, ya, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghalang antara dirimu dan taubatmu. Tapi pergilah kamu ke daerah, ke suatu daerah. Di sini tidak disebutkan daerah yang namanya apa, tidak disebutkan, tapi suatu daerah, ya. Karena di sana banyak orang-orang yang bertaubat, di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka, dan jangan sekali-kali kamu kembali ke daerahmu, karena daerahmu itu adalah daerah yang buruk lingkungannya. Jadi ini menjadi bagian juga dari pelajaran bagi kita, bahwa kalau kita ada di satu daerah yang buruk, di satu daerah yang tidak kondusif, ya, untuk keimanan kita, untuk ibadah kita, sebaiknya kita keluar memang dari daerah itu. Ya, daerah yang katakanlah banyak orang bermaksiat di sana, ya, tidak ada orang yang sholat, katakanlah misalnya. Ya, kalau memang kita kuat untuk mendakwahi mereka, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau tidak ada kemampuan untuk itu, memang lebih baik keluar kita. Ya, jadi dia katakan, atau rahib ini berkata, jangan sekali-kali kamu kembali ke daerahmu, karena daerahmu itu adalah daerah yang buruk lingkungannya. Lalu kemudian berangkatlah laki-laki itu, namun di tengah perjalanan laki-laki itu kemudian meninggal dunia. Ya, karena kita tahu bahwa dalam masa-masa itu tentu perjalanan yang jauh sangat berat, ya. Lalu kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab saling berbantah-bantahan di antara mereka. Kemudian malaikat rahmat berkata, lelaki ini telah datang dengan niat untuk bertaubat dan menghadap Allah dengan sepenuh hati. Ya, jadi malaikat rahmat ingin memberikan rahmat kepada laki-laki itu karena niatnya sudah baik. Ya, dia ingin bertaubat, lalu kemudian ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Lalu kemudian dibantah oleh malaikat azab. Ya, malaikat azab membantah, tapi ia belum berbuat baik sama sekali. Ya, malaikat azab ini menginginkan dia masuk neraka, laki-laki ini. Ya, lalu kemudian datang seorang malaikat yang berwujud manusia, ya, menengahi perdebatan antara dua malaikat ini. Ya, maka malaikat yang sedang berbantahan itu kemudian meminta malaikat yang berwujud manusia tadi untuk memberikan keputusannya, ya, untuk memberikan solusinya. Ya, lalu kemudian malaikat itu pun berkata, ukurlah jarak kedua daerah tersebut.
Mana jarak yang lebih dekat dengan laki-laki ini? Ya, apakah daerah yang lebih dekat dengan daerah asalnya atau dia lebih dekat dengan daerah yang akan menjadi tujuannya? Ya, jadi mana jarak yang terdekat dengan lelaki itu, maka ia menjadi milikmu. Jadi salah satu dari malaikat tadi. Ya, kalau lebih dekat dengan daerah asalnya, maka laki-laki itu menjadi milik dari malaikat azab. Ya, kalau laki-laki tadi lebih dekat dengan daerah tujuannya, maka dia menjadi milik dari malaikat rahmat. Lalu mereka pun mengukurnya dan kemudian mereka mendapati laki-laki itu lebih dekat ke tempat tujuannya. Ya, maka malaikat rahmat pun kemudian mengambil laki-laki tersebut, ya, menerima dengan ini menunjukkan bahwa Allah menerima taubat dia. Ya, sekali lagi ini hadis yang mutafakun alaih, sahih. Nah, dalam satu riwayat yang lain, ya, riwayat yang sahih juga disebutkan bahwa Allah mewahyukan kepada tanah itu untuk bergerak, Pak. Ya, jadi Allah mewahyukan kepada tanah itu, ya, untuk menjauhkan malaikat, menjauhkan laki-laki tadi dari daerah asalnya, ya, lalu lebih didekatkan kepada tanah yang menjadi tujuannya, ya, agar laki-laki tadi bisa diterima taubatnya. Jadi ini dalam satu riwayat yang lain. Jadi pelajarannya apa? Allah itu Maha Pemurah, Pak. Ya, dosa sebesar apapun itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti Allah akan terima taubat dari seseorang. Ya, hanya saja taubat ini memang perlu syarat. Ya, taubat itu perlu syarat, Pak. Syarat yang pertama, dia harus menyesal atas kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Ya, yang kedua, dia harus beristighfar, ya, sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa Nabi saja sehari bisa 100 kali beliau beristighfar. Yang ketiga, tidak mengulang lagi. Ya, ini syarat minimal, ya, taubat dari seseorang. Nah, sebagaimana yang mungkin dulu pernah saya katakan, beratnya taubat seseorang itu adalah ketika dia mengambil hak orang lain. Ya, ketika dia menzolimi orang lain. Nah, ini berat, Pak, taubatnya. Ya, karena selain ketiga syarat tadi, ditambah satu syarat lagi, dia harus mengembalikan hak dari orang yang sudah diambil haknya tadi. Ya, dia harus meminta keridhaan paling tidak dari orang yang diambil haknya tadi. Ya, jadi berat kalau orang itu zalim kepada orang lain, itu lebih berat dosanya, Pak. Lebih sulit diterima. Ya, karena Allah belum ampuni dia kalau orang yang dizalimi tadi belum ridho. Orang yang diambil haknya tadi belum ridho, ya, belum dikembalikan haknya. Ya, jadi ini pelajaran bagi kita, ya, bahwa istighfar, kemudian taubat, ini adalah sesuatu yang wajib bagi kita. Karena hampir setiap hari mungkin kita berbuat dosa. Hampir setiap hari, Pak. Sadar atau tidak sadar, kita ini hampir setiap hari berbuat dosa. Ya, sebagaimana kalau kita ada di rumah, lihat televisi, itu bisa dosa kita. Ya, karena banyak wanita-wanita yang tidak menutup auratnya di jalan. Ya, atau mungkin ada ucapan-ucapan kita yang menyakiti orang lain. Nah, ini semua bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bertaubat. Adapun kalau dosa-dosa kecil, Pak, kadang kan kita tanpa sadar melakukan dosa-dosa kecil. Ini bisa gugur karena ibadah kita. Memang iya. Ya, karena wudhu itu dosa-dosa kecil bisa gugur. Karena sholat kita, karena puasa kita, karena sodakoh kita, ya, ada dosa-dosa kecil yang gugur. Tapi kalau dosa besar itu tidak bisa. Ya, tidak bisa dihapus dengan ibadah, tidak bisa. Tapi dia harus bertaubat. Ya, dia menyesal, dia terus mohon ampun kepada Allah, lalu yang ketiga dia tidak mengulangi lagi. Nah, kalau terkait dengan hak orang lain, dia harus kembalikan hak orang lain itu. Ya, atau kalau dia menzolimi orang lain, dia harus minta keridhaan, ya, minta maaf kepada orang yang dizolimi tadi. Ya, jadi bayangkan kalau seorang pemimpin misalnya dia zolim kepada rakyatnya, dia banyak mengambil hak rakyatnya, ini luar biasa berat itu taubatnya. Ya, berat sekali taubatnya. Dan bagaimana bisa gitu kalau rakyatnya jumlahnya jutaan, dia harus meminta keridhaan dari rakyatnya, kan susah. Ya, makanya jadi pemimpin itu kadang bisa membuat orang masuk surga, tapi juga bisa membuat orang masuk neraka. Nabi mengatakan kalau kekuasaan, ya, atau kepemimpinan itu tidak
dianggap sebagai amanah, ya tidak dijalankan dengan benar, itu hanya menjadi hizun wan nadamah, hanya akan menjadi kehinaan dan penyesalan nanti di akhirat. Yes, bagaimana yang pernah saya katakan juga, kita tidak dilarang untuk berkuasa, kita tidak dilarang untuk menjadi pemimpin, ya, tetapi kepemimpinan atau kekuasaan itu harus benar-benar dilaksanakan dengan baik, dengan amanah, dan dengan keberpihakan kepada Islam, ya, keberpihakan kepada umat Islam. Ya, kalau dia seorang Muslim harus begitu. Ya, kalau keberpihakannya kepada orang selain Islam, wah berat itu. Ya, atau kepada agama selain Islam misalnya berat. Ya, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Kan Nabi mengatakan begitu.